Salah seorang satuan jajaran kepolisian Polres Pasaman yang menjabat selaku Kanit Bimas Polsek Rao, TK Simanjuntak telah melakukan sebuah inovasi dengan membuat beberapa buah kolam ikan. Dengan kolam ikannya tersebut telah dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, Simanjuntak juga telah dapat menghasilkan kebutuhan ikan di wilayah tersebut, bahkan sampai keluar daerah. Dengan kemauan dan kerja kerasnya tersebut, tanpa harus meninggalkan kewajibannya selaku polisi, telah dapat membawa nama harum jajaran Polres Pasaman di tingkat jajaran Polda Sumbar, dengan memperoleh peringkat 2 dalam program ketahanan pangan pada tatanan hidup baru yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini. Kapolres Pasaman AKBP Henry Yahya saat pelaksanaan panen raya ikan di Jorong Sungai Pimpiang, Nagari Padang Galugur, Kecamatan Padang Galugur pada Kamis siang 9 Juli. Henry Yahya dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasinya terhadap anggotanya yang telah dapat membuat sesuatu inovasi yang dapat membantu masyarakat sekitar, terutama dalam hal peningkatan ketahanan pangan, dan nantinya akan dikembangkan di daerah lain yang ada di Kabupaten Pasaman. Tidak hanya itu, yang lain juga dapat membuat ketahanan pangan lain seperti pertanian dan perkebunan. Selain itu, ia juga berharap kepada yang lain agar dapat mencontoh apa yang telah dilakukan Simanjuntak tersebut. Sementara itu, Kapolda Sumbar yang diwakili oleh Karo Lok Polda Sumbar, Kombes Suranta Pinem, mengatakan apa yang dilakukan oleh salah seorang jajaran Polres Pasaman dalam mendukung program ketahanan pangan patut dicontoh oleh jajaran kepolisian, terutama di jajaran Polda Sumbar. Ia menilai bahwa Kabupaten Pasaman mempunyai wilayah yang cukup produktif. Untuk itu, kepada jajaran Polres dan Polsek setempat agar bisa memanfaatkannya sebaik mungkin guna mendukung tatanan ketahanan pangan di daerah ini dan membantu masyarakat sekitar. Di samping itu, ia berharap agar jajaran kepolisian di daerah ini agar ikut aktif di tengah masyarakat untuk menumbuh kembangkan peran Polri di tengah masyarakat. Di samping itu, ia juga menghimbau agar seluruh pihak dapat melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 guna mencegah terjadinya penyebaran virus tersebut. Camat Padang Galugur, Darmawi, yang ikut hadir pada kegiatan tersebut mengatakan apa yang telah dilakukan oleh pihak Polres Pasaman di daerahnya patut dicontoh dan nantinya ia akan juga kembangkan di daerah ini dan daerah tempat kelahirannya, Tigo Nagari. Kegiatan ketahanan pangan tersebut juga dilaksanakan panen raya ikan mas yang disaksikan langsung oleh Karo Lok Polda Sumbar, Kapolres Pasaman, Wakapolres Pasaman, Camat Padang Galugur, Wali Nagari Padang Galugur, jajaran Polres dan Polsek se-Pasaman dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda diwakili Pak Karolok dalam hal ini selaku tim yang memantau baik itu Kampung Tangguh maupun ketahanan pangan di wilayah Pasaman bersama rombongan yang kami hormati. Yang kami hormati Pak Wakapolres, rekan-rekan Kabak, para kasat, para perwira, dan yang kami hormati Pak Camat Padang Galugur hadir bersama kita. Yang kami hormati Pak Wali Padang Galugur, juga Pak Wali Sitombol, para tokoh masyarakat dan ibu-ibu Bayangkari Polsek Panti, yang saya hormati Pak Kapolsek Panti bersama jajaran, dan kepada rekan-rekan yang hadir dari Polres, sebagian ada di sini Pak, ada polwan-polwan, dan juga yang kami hormati
RT Simanjuntak, Bribka RT Simanjuntak yang merupakan juara 2 sesumbar. Kita berikan aplaus ya kepada RT Simanjuntak. Juara 2 lomba ketahanan pangan sejajaran Polda Sumbar. Jadi RT Simanjuntak ini nanti persiapan dia mau SIP. Mudah-mudahan terkabul. Amin. Amin. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan panen raya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 tadi. Kemudian dapat informasi lagi dari Polda bahwa hanya jajaran Polda saja. Kemudian kami diinstruksikan juga koordinasi dengan Pak Karolog tadi, ternyata hanya divideokan saja. Kemudian dibuatkan rangkaian kegiatannya sehingga nanti hasil video ini dikirimkan ke Polda sebagai bahan ketahanan pangan panen raya yang diselenggarakan secara serentak pada hari ini tanggal 9 Juli 2020 di wilayah Padang Gelugur, yaitu di tempat budidaya ikan RT Simanjuntak yang merupakan juara 2 lomba ketahanan pangan sejajaran Polda Sumbar. Kemudian pada kesempatan ini Pak Kapolda diwakili Pak Karolog untuk melakukan pemantauan langsung pelaksanaan panen raya. Kebetulan kita panen rayanya itu panen raya ikan. Tadi kami bersama Pak Karolog ke daerah tambak yang di belakang melakukan panen raya bersama. Saya ikut terjun, Pak Karo juga langsung ke lapangan. Memang betul-betul kita melihat ikannya luar biasa. Mungkin ini juga merupakan pilot project ataupun role model bagi rekan-rekan yang lain. Pak Waka juga sudah punya kolam. Saya berharap juga tadi sambil koordinasi sama Pak Karolog, rekan-rekan yang lain bisa mencontoh rekan kita ini RT Simanjuntak. Mudah-mudahan lahir RT Simanjuntak lainnya di wilayah Polda Pasaman dalam rangka ketahanan pangan di tengah situasi baru ya. Situasi baru karena kita harus selalu menjaga bagaimana kita terhindar dari COVID dan kita tidak terdampak dari situasi tersebut. Makanya untuk ketahanan pangan ini diadakanlah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan situasi yang tidak menjadi berubah, ketahanan ekonomi menjadi selalu bisa dipertahankan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif ini, seperti budidaya ikan ataupun budidaya pertanian dan hal-hal lain yang positif dalam rangka menghadapi situasi apapun. Kemudian nanti kami mohon izin petunjuk dari Bapak Karolog bagaimana nanti kelanjutan dari Kampung Tangguh yang sudah kita gulirkan di daerah Padang Sarai di Lubus Kaping. Kemudian ketahanan pangan budidaya ikan ini nanti akan kita tumbuh kembangkan di wilayah Rao, Panti dan Pasaman sekitarnya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Kami terima kasih atas kehadiran Bapak bersama tim. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk Polda Sumbar dan membudidayakan hal-hal yang perlu kita budidayakan di wilayah Kabupaten Pasaman. Mudah-mudahan nanti Polres Pasaman ini bisa menjadi budidaya ikan yang diperhatikan oleh pemerintahan pusat nantinya. Sekali lagi kami terima kasih dan mohon bimbingan serta arahan dari Bapak Karolog selaku tim yang mewakili Kapolda Sumbar. Kami akhiri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan, Pak Kapolsek dan tim yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga pelaksanaan acara panen raya ini bisa terselenggara, termasuk tim IT-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di Sungai Pingping.
Nagari apa? Padang Blugur. Yang terhormat Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Camat, Pak Waka, dan Bapak Wali Nagari yang hadir, dan rekan-rekan sekalian, serta Ibu Bayangkari yang sudah ikut repot dalam acara ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Pasaman yang telah bisa membuat satu kegiatan panen raya di Polres Pasaman ini. Sedikit saya mau sampaikan, ya mungkin Pak Henry pernah sama saya di Ambon. Ya, Pasaman ini sebenarnya tidak boleh ada orang yang susah. Kita lihat di sana ada kandang ayam. Kita lihat di ujung sana ada sawah. Kita lihat di atas sana ada hutan yang bisa kita ambil hasilnya. Kemudian hutan yang memiliki satwa yang mempunyai nilai wisata yang cukup tinggi. Nah, salah satunya si Majunta RT ini, dia mampu memanfaatkan peluang itu. Jadi sebenarnya kita hidup ini nggak ada yang perlu takut. Tadi Pak Yani bilang, ya, burung aja tidak pernah dia menanam atau apa, dia bisa makan setiap hari. Bagaimana kita yang dikasih akal, dikasih belajar, kemudian diberikan kesempatan, bisa nggak kita memanfaatkan itu? Tadi Pak Kapolres menyampaikan untuk Polres. Saya minta jangan hanya untuk Polres. Si Majunta ini udah menjadi Bimas Pioner. Kalau waktu dulu ada Bimas Pioner. Ya kalau di Ambon itu kita mau cari oleh-oleh apa ya yang untuk kita bawa ke Jakarta? Kalau kita minyak kayu putih, semuanya minyak kayu putih. Kalau dari sini kita bisa bawa durian, kita bisa bawa kacang, kita bawa pisang, bisa bawa jeruk, bisa bawa ikan mas, bisa bawa ayam. Kalau di Ambon itu nggak ada. Orangnya gampang berkelahi, orangnya gampang ribut karena stres. Di sini air mengalir, nggak perlu beli, bikin kanan kiri tambah jadi uang. Itu peluang. Ada tanah kosong ini dimanfaatkan jadi kandang ayam. Ah, ini bagaimana supaya bisa dimanfaatkan, dan rekan-rekan perwira si Majunta ini dia salah satu, dia sudah menjadi low manager. Makanya pantas, yang lain juga pantas, tapi belum bisa ini. Nah, di Junta, berapa anak buahmu tadi yang kau iniin? Siap, kalau waktu panen tanya 15 orang dan 15. Pak Kapolsek ada satu orang. Siap. Win berapa Win anak buah? 21 nah. 21 ya, dia Ibda Edwin enggak, dia udah bisa 15, dia kelola orang, dia gaji. Kalau Edwin ini digaji sama pemerintah anak buahnya. Nah, ya, dia gaji. Edwin ini orang datang pagi-pagi karena takut aturan. Kalau si Majunta ini orang datang, orang mau menyelam, orang mau berbasah-basahan, berkotor-kotor karena dia gaji. Nah, makanya jadikan masyarakat itu si Majunta yang lain supaya terbangun lapangan pekerjaan. Covid itu nggak jadi masalah di sini. Jadikan kekuatan nagari, jadikan kekuatan kampung itu, desa itu, orang nggak pingin pergi ke kota karena di sini tempat uang itu. Tadi saya bilang sama Pak Hendrik, Pak Kapolres, kalau perlu tanya sama si Majunta berapa modalnya sekali panen itu, sampai panen. Udah itu hitung, misalnya 10 juta modalnya, dari buat kolam sampai makan ikan sampai panen 10 juta. Cari 10 orang, berarti di situ ada 10 saham.
Mendrova punya uang lebih, boleh dia beli dua saham, berarti dia 2 juta modal. Ketika itu untung 10 juta, ya Mendrova dapat 2 juta, yang lain dapat 1 juta karena dia beli sahamnya 1 juta. Nah, kau jangan takut, Junta. Nah, kau sudah memimpin, yang ini kau ikut mengawasi. Ya, nah, inilah jangan sampai tikus mati di lumbung padi karena kelaparan. Jangan sampai rekan-rekan susah di tempat yang subur. Nah, ini gila. Tapi masyarakat kita banyak yang nggak tahu. Semuanya pingin jadi polisi, semuanya pingin menjadi dokter, semuanya pingin menjadi bos. Ini yang harus diajarkan. Apa kaitannya dengan Babin Kamtipmas? Apa kaitannya sama gangguan Kamtipmas? Ya sudah pasti. Kalau masyarakat dia 1 hari bisa 200.000, diajak unjuk rasa dibayar 50.000, dia bilang nggak usah. Saya punya pekerjaan yang menghasilkan lebih. Ngapain buat kekacauan? Ngapain saya buat kejahatan? Kalau saya pun sudah hidup saya senang. Ini yang harus bisa seorang penegak hukum melihat sosial keadaan masyarakat tersebut. Kalau tidak, masyarakat itu susah, ya pasti pekerjaan kita banyak. Ya, saya makasih Pak Kapolres, luar biasa. Ya, nah, luar biasa. Kita kalau udah aman itu senang Pak Kapolres. Ya, ya. Henry cuma nggak jadi Kapolres saja di Ambon. Ya, saya jadi tempatnya namanya John K itu saya jadi Kapolresnya. Ya, semuanya preman, penghasil preman di sana. Ya kenapa? Karena masyarakatnya susah. Di sana itu minuman keras itu lebih laku. Karena kehidupan. Tanahnya itu karang, kalau di sini rumput itu aja bisa hidup. Di sana rumput itu dihidupkan harus diolah. Coba. Ya kalau di sana, makanya saya bilang di sana jadiin pasukan perang bagus. Ya. Jadi itu rekan-rekan. Jadi saya berharap sama rekan-rekan, mari bangun diri kita. Ini jadiin pengalaman kita. Ya, karena masyarakat itu perlu kita bangun, perlu kita didik, perlu kita ajarin supaya daerah itu aman. Nah, kalau semuanya terkelola dengan baik, saya yakin rezeki kita itu bukan hanya uang, mungkin macam-macam. Ya ada doa, mungkin ada ya kalau saya bilang, kalau Henry ini suatu saat punya Pak Kapolres ini punya hotel bintang 5, ya masa sih saya nggak dia kasih nginep 1 hari gratis. Nah, kalau si Majunta ini punya ikan sekian, masa 10 ekor saya nggak bisa bawa pulang gratis. Tapi kalau dia susah, kalau Pak Henry ini susah, suatu saat saya ketemu, izin komandan, ambo lah 3 hari nggak makan, mati kita. Ya, tapi kalau dia enak, komandan apa yang bisa saya bantu? Oh Hen, anakku lagi mau ke Padang, nginep di hotel saya komandan 1 minggu. Enak. Tapi kalau kawan kita susah atau apa, masa kita mau diam? Nah, jadi jangan sedih kalau kawan itu berhasil. Sedihlah ketika kawan itu susah, bantulah dia, carikan dia jalan keluar. Supaya kita pun ikut menikmati kesenangan dia. Ya kalau modal, nanti ngomong sama Kapolres, itu ada bank yang bisa membantu. Ya, makanya saya bilang nggak usah banyak-banyak. Nanti 1 juta dulu sisihkan untuk modal saham. Kalau 10 orang di sini perwira punya ini, pasti gantian Pak Rusdi hari ini ngawasin, Pak Mendrova hari ini ngawasin, besok lagi Pak ini, Pak Yoni, Pak Rajiman mengawasin, gantian.
Akan enak uang kita ada di situ, kita iniin. Besok bangun lagi masyarakat, bikin kelompok-kelompok. Akhirnya masyarakat ini kuat. Ya, itu baru top perwira. Dan anggota yang lain belum menjadi perwira, kalau bisa berpikiran jadi perwira, itu lebih top. Ya, yang ngerinya kita nanti perwira atau pangkatnya tinggi tapi pemikirannya nggak tinggi. Gitu. Ya, itu aja ceramah saya siang ini. Terima kasih Pak Kapolres udah menerima kita di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini semuanya diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Saya lupa tadi masalah COVID. COVID ini kita belum dapat vaksin. Jadi saya berharap protokol kesehatan itu tetap harus kita jaga. Jangan sampai kita terlena. Oh, udah new normal katanya, tidak menjaga jarak. Semuanya ini kembali kepada diri kita. Kalau kita bertempur, musuh itu bisa kita lihat. Tapi kalau kita menghadapi COVID, kita tidak pernah tahu barang itu ada di mana. Ya, saya bisa kena, Pak Henry bisa kena, Pak Wali bisa kena atau apa. Nah, ini gampang sekali penyebaran. Nah, makanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, bersosialisasi, jaga jarak per individu, itu perlu. Itu aja yang saya ingin, yang lupa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberi nikmat, yaitu ada kunjungan Bapak dari Kapolda Sumbar yang berkunjung ke daerah kita tentang budidaya ikan untuk masyarakat kita. Malahan kita juara 2 untuk Sumatera Barat. Kemudian selawat kirim salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Sumbar yang mewakili, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres beserta jajarannya, kemudian Bapak Wali, tokoh masyarakat, Nenek Mama, alim ulama, Tadiak Pandai yang ada di Kecamatan Padang Gelugur. Kemudian ya Bapak dari abdi yang pengusaha yang akan kita contoh dan kita teladani untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita, khususnya di Kecamatan Padang Gelugur dan umumnya Kabupaten Pasaman. Kami sangat bangga bahwa inovasi yang dilakukan oleh saudara kami Junta, kemudian jajaran Kapolres Pasaman dan Kapolda Sumbar telah memberikan motivasi kepada kami ke masyarakat. Kalau kita lihat bahwa di daerah kita apa saja bisa kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi. Kalau kita lihat ya apa yang kata Pak Kapolda tadi, semuanya kalau kita manfaatkan nilainya adalah ekonomi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya dari arahan dari Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres tadi, itu menjadi pedoman bagi kita, istilah Minangnya malamnya wa ambil pakalang dan siangnya kita ambil patungke, untuk kita pedomani dan kita laksanakan khususnya di Kecamatan Padang Gelugur. Mudah-mudahan Padang Gelugur ini aman,
dan tertib untuk berusaha lancar dan ekonominya meningkat. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Mungkin itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan. Kami sangat bangga, senang hati, mudah-mudahan akan terciptalah Pak Junta yang ada di Kecamatan Padang Gelugur ini. Masyarakat akan mencontohi apa yang dia lakukan. Baru saya minta maaf baru sekali ini ke sini. Seharusnya kalau saya tahu mungkin tiap hari saya akan belajar. Akan saya kembangkan pulang nanti ke Tigonagari, bahwa ini akan saya kembangkan di Tigonagari. Mudah-mudahan akan terjadilah bagaimana Padang Gelugur untuk meningkatkan ekonominya di bidang budidaya ikan akan tumbuh berkembang di Kecamatan Tigonagari. Mudah-mudahan Pasaman akan menciptakan seperti apa yang diciptakan oleh Bapak Junta. Demikian saja, mohon maaf kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Negari Padang Gelugur, Bapak Camat Padang Gelugur, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita doa bersama dan berdoa untuk Sofyan kepada Bapak. Kalau ada padilah, bare lu akan gitu. Sekarang kan ketentuan الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ساخرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afini fi badan, Allahumma afini fi sam, Allahumma afini bi wasari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami hambakan kehadirat-Mu. Betapa banyak limpahan rahmat dan karunia-Mu. Pada saat ini kami menyatakan kebulatan hati sanubari untuk selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai tugas yang kami emban, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, telah banyak kemuliaan yang Engkau tunjukkan kepada kami, dan betapa banyak keburukan dan hinaan yang Engkau tutupi. Ya Allah, jadikanlah ya Allah hamba-hamba-Mu ini orang-orang yang selalu patuh dan taat dengan perintah dan menjauhi segala larangan. Ya Allah yang Maha Mulia, muliakanlah jiwa raga ini ya Allah, untuk selalu berbuat kebenaran, ketulusan dalam mengemban amanah negara. Ya Allah, jauhkanlah kami keburukan yang membalut kalbu kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, curahkanlah makfirah dan hidayah-Mu kepada kampung negeri kami dalam rangka mengemban kontribusi ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah ya Allah dari segala mara bahaya kegiatan-kegiatan program yang kami bangun sehingga menjadi produktivitas masyarakat yang madani. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, dosa-dosa kami ya Allah bagaikan butiran pasir yang tiada bisa dihitung ya Allah. Tetapi kami selalu bermohon dan meminta kepadamu ya Allah dengan tetesan air mata ya Allah sesaat-saat ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami ya Allah. Jauhkanlah dari kami api neraka-Mu ya Allah, dekatkanlah kami dengan surga-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa ziyadatan fil ilmi,
wa baratan kul zikki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwa hindal hisa wa zawjan bil jannah wa jannatan minan nar bi rahmatika ya azizul ghafar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabad dunya ya Allah wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'u alim walhamdulillahi rabbil alamin. Awalnya kita ditunjuk dari Kapolres untuk dijadikan untuk pionir Bimas Polri dalam rangka ketahanan pangan. Jadi kita ada kolam, kebetulan kita dari ada budidaya ikan. Jadi kita masukkan bibit. Setelah kita masukkan bibit, kita mulai pembesaran sampai nanti pakan, menghabiskan pakan 250 karung sehingga kita bisa mengeluarkan ikan nanti sebanyak 6 sampai 7 ton. Demikian, Pak. Tiap kalau di dinas kita bisa mengatur waktu, Pak. Kebetulan setiap kolam kita punya karyawan, Pak. Jadi semua jumlah kolam kita sebanyak 15 kolam, kita mempekerjakan karyawan sebanyak 8 orang. Jadi tiap kolam udah ada anggota kita yang mengatur, Pak. Harapannya bagaimana, Pak? Harapan kita, Pak, mudah-mudahan ini suatu kebanggaan bagi kita untuk memotivasi tambah semangat dikunjungi oleh para pimpinan kita dari Polda untuk agar kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk kampung kita sendiri, Pak. Oke. Oke. Ini orang-orang terhebat kita. Satu yang sebelah sini orang tua saya, yang ini mertua ya. Ini istri kita, Pak, yang mendukung saya sehingga saya bisa berhasil. Dan ini akang saya, istri dari kakak saya, baru Kalimantan. Suaminya juga polisi di Polsek Pati. Sama berkolam juga. Oke, Pak.